Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Listiana dengan NIM 230601900042 dari Tadrisi Padi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan sosial. Menurut Harlock, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat memerlukan 3 proses, diantaranya adalah belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan perkembangan sifat sosial itu sendiri. Sedangkan menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial anak. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perilaku atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong atau memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Proses bimbingan orang tua lazim disebut sosialisasi, mulai bergaul atau hubungan sosial baik dengan orang tua, anggota keluarga, orang dewasa lainnya, maupun teman bermainnya. Anak mulai mengembangkan bentuk-bentuk tingkah laku sosial seperti berikut. Yang pertama yaitu pembangkangan atau tingkah laku ini terjadi yaitu reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Yang kedua adalah agresi. Agresi yaitu perilaku menyerang balik secara fisik maupun kata-kata. Yang ketiga adalah berselisih atau bertengkar. Terjadi apabila seorang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lainnya. Yang keempat adalah menggoda, yaitu sebagai bentuk lain dari tingkah laku agresif. Yang kelima yaitu persaingan. Persaingan yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong atau distimulasi oleh orang lain. Yang keenam yaitu kerjasama, yaitu sikap mau bekerja sama dengan kelompok. Yang terakhir yaitu simpati. Simpati yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk aktivitas sosial. Salah satu bentuk perkembangan sosial anak pada masa ini yang dikemukakan oleh Sujiati Somantri adalah yang pertama hubungan dengan orang dewasa, yang kedua hubungan dengan anak-anak lain, yang ketiga yaitu bentuk-bentuk tingkah laku sosial yang umum. Beberapa bentuk tingkah laku sosial yang dijumpai pada masa anak-anak dilandasi oleh pola tingkah laku yang berbentuk pada masa bayi, tetapi beberapa diantaranya merupakan bentuk tingkah laku yang baru. Kemudian yaitu indikator perkembangan sosial. Seorang anak dikatakan memiliki perkembangan sosial yang baik apabila memenuhi kriteria perkembangan sebagai berikut. Pada aspek sosial, indikator perubahan yang terjadi pada masa kanak-kanak antara lain. Yang pertama, anak semakin mandiri dan mulai menjauh dari orang tua dan keluarga. Yang kedua, anak lebih menekankan pada kebutuhan untuk berteman dan membentuk kelompok dengan sebayanya. Tiga, anak memiliki kebutuhan yang besar untuk diskusi dan diterima oleh teman sebayanya. Yang keempat, anak mulai memiliki rasa tanggung jawab. Yang terakhir yaitu anak mampu mengidentifikasi dan memahami perasaannya sendiri. Yang terakhir ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial itu antara lain keluarga, kematangan, pendidikan, status sosial ekonomi, kapasitas mental emosi dan inteligensi, teman sebaya, media massa, dan terakhir adalah keragaman budaya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.